Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan pendidikan Islam di Spanyol Andalusia. Latar belakang dari awal mula pendidikan Islam di Spanyol bermula sejak penaklukan wilayah tersebut oleh pasukan Muslim di bawah pimpinan Tariq bin Zaid pada tahun 711 Masehi. Penaklukan ini membuka jalan bagi berdirinya kekuasaan Islam di semenanjung Iberia yang kemudian dikenal dengan nama Al-Andalus. Pada masa-masa awal, fondasi pendidikan diletakkan melalui penyebaran Islam yang diberangi dengan pengajaran Al-Quran dan dasar-dasar agama di masjid-masjid yang baru dibangun. Setelah berdirinya dinasti Umayyah Andalusia pada 756 Masehi oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, kestabilan politik mulai tercapai. Kestabilan inilah yang menjadi prasyarat penting bagi tumbuhnya peradaban ilmu. Karena para penguasaan mulai mengalihkan perhatian dari konsolidasi kekuasaan menuju pembangunan peradaban termasuk dunia pendidikan. Puncak kejayaan pendidikan Islam di Andalusia terjadi pada masa Abdurrahman masa ketiga di tahun 912 sampai 961 Masehi dan putranya Al-Hakam pada masa kedua di tahun 961 sampai 976 Masehi. Kedua khalifah ini sangat mencintai ilmu pengetahuan dan mengalokasikan sumber daya negara secara besar-besaran untuk pendidikan, perpustakaan, dan pengembangan keilmuan. Dan selanjutnya yaitu pusat-pusat pendidikan Cordoba menjadi jantung peradaban ilmu Andalusia. Kota ini begitu maju hingga dijuluki Atenanya Eropa atau permata dunia oleh para penulis sezaman. Di kota ini berdiri ratusan masjid dan banyak diantaranya berfungsi ganda sebagai tempat ibadah dan tempat belajar atau halakoh. Selain Cordoba, kota seperti Seville, Granada, Toledo, dan Malaga juga tumbuh menjadi pusat keilmuan yang ramai dikunjungi pelajar dari berbagai penjuru, termasuk dari Eropa, Kristen. Sistem pendidikan perkembangan melalui beberapa jenjang. Jenjangnya yaitu kutab, lembaga pendidikan dasar tempat anak-anak belajar membaca, menulis, dan menghafalkan Al-Quran. Di masjid, tempat halakoh ilmu tingkat lanjut, di mana ulama mengajarkan fikih, hadis, dan tafsir. Madrasah dan universitas, lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan ilmu agama sekaligus ilmu umum. Institusi-institusi penting Universitas Cordoba dianggap sebagai salah satu universitas tertua dan paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Universitas ini menarik pelajar dari seluruh Eropa, Afrika Utara, dan dunia Islam Timur untuk belajar kedokteran, hukum, filsafat, dan astronomi. Perpustakaan Cordoba yang dibangun pada masa Al-Hakam kedua dikabarkan menyimpan koleksi yang sangat besar. Berbagai catatan sejarah menyebut jumlahnya mencapai ratusan ribu manuskrip. Meski angka pastinya diperdebatkan para sejarawan, terlepas dari angka eksaknya, perpustakaan ini menjadi simbol betapa besarnya investasi peradaban Andalusia terhadap ilmu pengetahuan tertulis. Yang menarik, pendidikan di Andalusia juga relatif terbuka terhadap perempuan. Sejumlah sekolah khusus perempuan berkembang dan tidak sedikit perempuan Andalusia yang mencapai reputasi tinggi sebagai penyair, ahli hukum, maupun guru. Dampak terhadap peradaban dunia, salah satu kontribusi terbesar pendidikan Islam Andalusia adalah perannya sebagai jembatan transmisi ilmu pengetahuan. Banyak karya besar yang lahir dari tradisi Yunani kuno yang sebelumnya telah diterjemahkan ke bahasa Arab di dunia Islam Timur adalah filsuf, ahli fikih, dan dokter yang karya-karya komentarnya atas pemikiran Aristoteles menjadi rujukan utama para sarjana Eropa abad pertengahan. Bahkan disebut sebagai sang komentator di kalangan akademisi barat. Az-Zahrawi Al-Bukosis di tahun 936 sampai 1013 Masehi dikenal sebagai bapak bedah modern. Karyanya Al-Tasrif memuat ratusan alat bedah yang ia rencang sendiri dan menjadi rujukan kedokteran Eropa selama berabad-abad.